Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Henda. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan juga mudah-mudahan semuanya tetap untuk berada di rumah, juga menjaga kesehatannya dan juga selalu melaksanakan protokol kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, anak-anakku sekalian, silakan kalian persiapkan materinya, yaitu bisa kalian lihat di halaman 110 sampai halaman 111 tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam, yaitu tentang kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. Untuk itu silakan bisa kalian menyimak videonya. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan nabi ketujuh. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Sadum. Kaum Sadum berperilaku menyimpang. Kaum Sadum melakukan berbagai macam keburukan. Kaum Sadum juga terkenal sebagai kaum penyamun. Nabi Lut alaihissalam dengan gigih berdakwah kepada kaum Sadum. Nabi Lut alaihissalam mengajak kaum Sadum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihissalam mengajak kepada kaum Sadum agar meninggalkan segala bentuk keburukan yang mereka lakukan. Namun, kaum Sadum tetap ingkar dan menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam. Meskipun kaum Sadum ingkar dan menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam tetap berdakwah. Nabi Lut alaihissalam tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Nabi Lut alaihissalam memang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Disiplin. Dalam melakukan ibadah dan selalu memanfaatkan waktu itu dengan baik. Nah, jadi kita itu harus seperti Nabi Lut ya. Yang pertama, Nabi Lut itu disiplin dalam beribadah. Yang kedua, Nabi Lut juga mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan selalu menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian ada lagi nih yang berbicara. Kata ibu-ibu ini, kita harus saling menasehati dalam kebaikan. Nah, jadi selain kita disiplin dalam waktu dan memanfaatkan waktu dengan melakukan amal soleh, kita juga harus saling menasehati dalam kebaikan. Kalau ada teman yang salah, maka kita ingatkan dengan cara yang baik ya. Tidak boleh dengan cara yang buruk mengingatkannya, harus dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan, dengan perilaku yang santun. Nah, Bapak Guru berbicara nih, kata Pak Guru, kamu itu harus disiplin dalam menggunakan waktu, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Nah, anak-anakku, kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang kita gunakan itu tidak akan pernah kembali lagi ya.
waktu yang sekarang tidak akan pernah kembali lagi. Waktu yang kemarin apalagi ya. Maka kita harus menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Nah, dijawab ya. Aku akan memanfaatkan waktu dengan cara disiplin dalam beribadah dan belajar. Nah, jadi tugas kamu sebagai seorang siswa, kamu harus disiplin dalam beribadah ya. Dan jangan lupa belajar, karena waktu kamu sekarang ini ya, itu dipergunakan dalam belajar, maka setelah dewasa hasilnya akan kita petik ya. Segala cita-cita yang kamu impikan, yang kamu inginkan, itu akan terwujud kalau kamu mau belajar dari sekarang. Ya, setelah kalian nyimak videonya, silakan kalian buka halaman 112. Di sana ada yaitu ayo berlatih. Di ayo berlatih silakan kalian centang perilaku disiplin dan kalian silang perilaku yang bukan disiplin. Setelah mengerjakan itu, nanti kalian buka halaman 116, 117 dan juga 118. Itu ada latihan yang bisa kalian isi. Silakan kalian diisinya latihannya. Di sana ada pilihan ganda, isian pendek dan juga yaitu jawablah pertanyaan yang isinya panjang. Itu saja dari Bapak. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama setelah pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.